Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Dianata, NIM 3062265. Di sini saya akan menjelaskan dari min mapping peradaban Islam pada masa Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama ada biografi, yang kedua ada proses pengangkatan khalifah, yang ketiga ada keistimewaan, yang keempat ada prestasi di masa khalifah, dan yang kelima ada masa pemerintahan. Oke, yang pertama ada biografi. Biografi Utsman bin Affan. Nama lengkap Utsman yaitu Utsman bin Affan bin Abdisyam bin Abdi Manaf bin Quraili al-Quraisy al-Ummawi. Dilahirkan pada tahun kelima sesudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibunya bernama Arwa bin Quraisy bin Rabi'ah bin Habib bin Abdusyam. Kakeknya Abdu al-As bin Umayyah bin Abdisyam bin Abdi Manaf merupakan kakek Rasulullah yang kelima. Utsman dikenal dengan Abu Amr, dia juga dipanggil Abdu Abdullah dan Abdu Laila. Selanjutnya, biografi Ali bin Abi Thalib. Nama lengkap Ali bin Abi Thalib adalah Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Lu'ay bin Kilaf al-Quraisy. Ali dilahirkan di Mekah, tepatnya di dalam Ka'bah pada tahun 23 sebelum Hijriah atau 10 tahun sebelum kerasulan. Dia mempunyai nama kecil yaitu Haidarah. Ibunya bernama Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdul Manaf. Jadi, baik ayahnya maupun ibunya Ali adalah keturunan Bani Hashim. Ali adalah pemeluk Islam pertama di kalangan anak-anak. Selanjutnya ada proses pengangkatan khalifah. Yang pertama, proses pengangkatan Khalifah Utsman bin Affan. Kepemimpinan Utsman bin Affan bermula saat beliau diangkat menjadi khalifah atas dasar musyawarah dan keputusan sidang panitia 6. Adapun keenam anggota panitia tersebut adalah Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Zubair bin Awam. Yang kedua ada proses pengangkatan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Setelah Khalifah Utsman bin Affan meninggal dunia, para sahabat seperti Talhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam membalat atau sumpah setia Ali sebagai khalifah. Pembalatan ini dilakukan pada hari Jumat 13 Zulhijjah 35 Hijriah. Selanjutnya ada keistimewaan. Yang pertama, keistimewaan Utsman bin Affan, sahabat Nabi dan juga khalifah ketiga dalam Khulafaur Rasyidin. Beliau dikenal sebagai pedagang yang kaya raya dan handal dalam bidang keekonomi namun sangat dermawan. Jadi Utsman bin Affan ini walaupun sangat kaya raya, orangnya juga dermawan. Banyak ekonomi yang diberikan kepada umat Islam di awal dakwah Islamnya. Yang kedua ada Ali bin Abi Thalib. Salah satu keistimewaan Ali bin Abi Thalib adalah beliau merupakan orang kedua yang menerima dakwah Islam. Setelah Sayyidina Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut sejumlah riwayat, di usianya yang ke-8 tahun, Ali bin Abi Thalib sudah bersedia masuk Islam setelah mendengar dakwah Nabi. Selanjutnya ada prestasi di masa khalifah. Yang pertama ada prestasi di masa Khalifah Utsman bin Affan. Beberapa prestasinya yang diraih Utsman bin Affan selama menjadi khalifah adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Utsman bin Affan telah menaklukkan daerah Arjan dan Persia. Yang kedua, Utsman bin Affan menaklukkan Khurasan dan Nasabur di Iran. Yang ketiga, setiap hari Jumat beliau akan memerdekakan seorang budak.
Yang keempat, meresmikan Mushaf Utsmani, yaitu kitab suci Al-Quran yang digunakan seluruh umat muslim di dunia. Yang kelima, mengangkat Amr bin As sebagai gubernur di Afrika Utara. Yang nomor dua, beberapa prestasi yang diraih oleh Ali bin Abi Thalib selama menjadi khalifah adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengganti pejabat yang kurang cakap. Nomor 2, membenahi keuangan negara atau Baitul Mal. Nomor 3, memajukan bidang ilmu bahasa. Dan yang keempat, bidang pembangunan. Selanjutnya, masa pemerintahan. Masa pemerintahan Utsman bin Affan merupakan salah satu masa yang berhasil memerintah selama 13 tahun. Sejak 644 Masehi sampai 655 Masehi. Masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib yaitu selama 5 tahun, yaitu dari tahun 35 Hijriah sampai beliau wafat pada tahun 40 Hijriah. Oke, sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya jelaskan dari mind mapping ini. Bila ada salah kata atau perkataan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Oke, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.